memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku umat Islam, dalam video ini kami mengajak Anda untuk merenung bersama. Benarkah Islam adalah agama damai seperti yang selama ini sering diklaim? Ataukah ada sisi gelap dalam teks-teks yang dianggap suci yang memberi ruang bagi kekerasan, bahkan pembunuhan? Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 5 tertulis perintah tegas, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka. Dan dalam surah Al-Anfal ayat 12 Allah memerintahkan, penggalah leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Apakah ayat-ayat ini hanya untuk masa perang dahulu? Jika ya, mengapa kelompok seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Taliban tetap mengutipnya hari ini? Mengapa dalam kitab hadis yang paling sahih, Nabi Muhammad berkata, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat." Bukankah itu membenarkan kekerasan demi keyakinan? Apakah agama dari Tuhan yang Maha Kasih seharusnya melegalkan darah dan pedang? Mari kita selidiki bersama. Kami tidak menyerang pribadi, tapi ingin membuka mata. Adakah ajaran yang secara teks dan sejarah memang mewariskan kekerasan? Simak hingga tuntas dan renungkanlah. Adakah Injil Yesus Kristus mengajarkan yang serupa? Pertama surah At-Taubah ayat 5, ayat pedang. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka. Maka beginilah klaim sekaligus pembenaran Muslim. Itu kan ayat khusus untuk musyrikin Quraisy yang melanggar perjanjian damai di masa Nabi Muhammad. Juga ayat tersebut bukan untuk semua orang kafir atau musyrik. Realitanya, hingga kini, ayat ini sering dikutip oleh kelompok radikal dan ulama tertentu, bahkan Muslim mayoritas, untuk menjustifikasi permusuhan terhadap pertama orang kafir secara umum, kedua, non-Muslim yang dianggap penghalang Islam, dan ketiga, murtadin, yaitu orang yang keluar dari Islam. Ini buktinya dalam banyak buku fikih klasik, misalnya Tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Fiqh Al-Jihad. Ayat ini dijadikan dalil permanen untuk menyerang musyrik bila mereka tidak masuk Islam, dan menghapus ayat-ayat damai sebelumnya, seperti tidak ada paksaan dalam agama. Al-Baqarah ayat 256. Kedua, surah Al-Anfal ayat 12. Maka penggalah leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Maka beginilah klaim sekaligus pembenaran Muslim. Itu hanya berlaku saat perang Badar, atau Allah sedang menguatkan hati pasukan Muslim. Realitanya, ayat ini masih dikutip hari ini oleh kelompok Muslim untuk menjustifikasi pemenggalan kepala, serta menanamkan ketakutan atau teror sebagai bagian dari jihad. Ini buktinya. Kelompok-kelompok Islam memakai ayat ini secara literal dalam video pemenggalan tawanan. Disertai narasi, ini adalah perintah dari Allah. Beberapa tafsir klasik menekankan bahwa ayat ini mengandung pelajaran abadi tentang kelemahan musuh dan keharusan membinasakan mereka. Ketiga, hadis sahih Muslim nomor 1731. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Klaim Muslim adalah, itu bukan berarti membunuh semua non-Muslim, sebab maknanya adalah memerangi mereka yang memusuhi Islam saat itu. Realitanya, hadis ini masih dikutip sampai hari ini, seperti dalam buku pelajaran madrasah, ceramah yang menolak pluralisme dan justifikasi jihad ofensif. Buktinya, dalam fikih klasik, hadis ini menjadi dasar bagi hukum perjanjian atau dhimmi terhadap non-Muslim, kewajiban bayar jizyah atau masuk Islam, serta pembenaran penaklukan oleh kekhalifahan Islam. Jadi benarlah,
Walaupun klaimnya ayat dan hadis itu dikatakan kontekstual dan temporer, tetapi dalam praktik dan doktrin, dalil-dalil tersebut masih dipelihara sebagai norma tetap, masih diajarkan di lembaga pendidikan Islam, dan dijadikan basis hukum dalam negara-negara syariah seperti Iran, Arab Saudi, Taliban, dan tak terkecuali tokoh-tokoh intoleran di Indonesia. Narasi oleh Ali Kondisi Sina. ini bukan kesalahan pembacaan kelompok radikal semata atau muslim pada umumnya, tapi sudah tertanam dalam fondasi tafsir klasik dan hukum Islam atau fikih. Saudaraku umat Islam, kami tidak membenci Anda. Justru karena kasih, kami berbicara dengan jujur. Kami percaya Tuhan yang sejati tidak menuntut darah siapapun. Dia tidak menyuruh manusia berperang demi Dia. Sebaliknya, Dialah yang justru mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan manusia. Yesus Kristus berkata, "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 44. Dia tidak memerintahkan membunuh siapapun, justru ia disalib karena kasihnya, dan berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, inilah jalan kasih sejati, bukan jalan pedang, tapi salib. Bukan darah musuh yang ditumpahkan, tapi darah anak domba Allah yang diserahkan bagi kita semua. Renungkanlah manakah jalan Tuhan yang sejati? Jalan kekerasan atau jalan kasih? Jalan paksaan atau jalan keselamatan yang diberikan dengan rela? Kami mengundang Anda untuk membuka hati, bukan pada agama buatan manusia, tapi kepada pribadi yang mengasihi Anda lebih dari siapapun, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati Anda semua.